Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya untuk bisa hadir secara online untuk kita melanjutkan perkuliahan Anfisman ya. Harapannya semuanya selalu dalam keadaan sehat karena mengingat cuaca yang tidak menentu ya. Jadi memang harus kita berusaha untuk membuat badan kita fit di tengah kesibukan atau kehektikan yang kalian lakukan keseharian ya. Karena itu semua kalau tidak diusahakan dari diri kita tentu akan sulit ya untuk bisa mendapat apa itu sehat ya. Kemudian untuk Anfisman ya, ini secara teori memang ada beberapa bab yang belum kita selesaikan ya. Namun kalau untuk praktek alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kemarin itu saya menginfokan untuk penyusunan laporan ya dari praktik yang sudah kita laksanakan secara luring di lab ya. Jadi itu nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Kemudian pekan depan kita akan melakukan semacam presentasi ya dari kelompok sesuai dengan apa yang sudah ditentukan untuk formatnya ya. Jadi tinggal ikuti saja sesuai dengan apa yang diminta. Lalu bagaimana Bu dengan ujian praktikumnya ya? Nanti untuk ujian praktikumnya ditunggu saja untuk launching informasinya seperti apa. Jadi nanti bisa diikuti ya. Harapannya semuanya bisa mengikuti dengan baik. Jadi kita bisa sama-sama enak ya. Artinya tidak perlu harus ada pengulangan-pengulangan atau semacam remedial ya, karena harapannya satu kali ujian itu sudah bisa dinyatakan lulus ya, harapannya sih seperti itu, jadi tidak dua kali kerja. Mengingatkan kalau untuk remedial itu kalau untuk saya dilihat dari keseluruhan nilai ya. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai akhir untuk UTS ataupun UAS tapi semuanya. Jadi nanti akan dilihat dulu nilai akhirnya berapa ya. Kalau misalkan ada yang tidak lulus ya, tidak lulusnya berapa Bu? D atau E, nanti akan saya evaluasi dulu ya. Apakah mahasiswa ini masuknya rutin ya atau enggak, itu nanti akan saya evaluasi. Kalau enggak rutin ya buat apa dikasih apa remedial ya. Remedial itu kan bagi mereka yang betul-betul pada saat pelaksanaan ujian itu mengalami kendala atau kurang ya, bukan karena tidak mengikuti perkuliahan ya. Semoga bisa dipahami ya. Karena mengingat juga ini baru perdana ya, kalian akan menerima KHS ya. Jadi nilai saya berapa ya di semester ini. Nah, itu harapannya bisa dijadikan motivasi ya untuk kedepannya. Dan kalaupun toh memang kondisinya belum maksimal hasilnya ya jangan putus asa ya, karena bisa dikatakan semester satu ini ibarat kata itu seperti kita beradaptasi ya, tapi cukup satu semester aja. Nanti kalau sudah semester lanjut ya semester 2 3 itu sudah bukan lagi adaptasi lagi, tapi bagaimana kita belajar dari hal-hal yang sebelumnya ya. Kalau memang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan ya. Kalau memang masih kurang ya silahkan diupayakan supaya bisa bagus ya, atau paling tidak itu standar lah ya, jangan sampai tidak lulus seperti itu. Baik, untuk bab yang akan kita sama-sama review ya, saya sih tidak begitu banyak nanti akan menyampaikan secara teorinya, penjelasannya, karena tentunya dalam waktu 1 jam ini tidaklah memungkinkan untuk cukup ya, apalagi ditambah dengan sesi apa tanya jawab gitu kan, karena ini adalah bagian yang memang saya gunakan untuk melihat bagaimana sih keaktifan mahasiswa gitu kan dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan.
sampaikan. Tentunya tidak jauh-jauh dari materi yang sudah saya sampaikan itu dalam bentuk link record ya. Jadi harapannya kalian sudah menyimak, itu udah jauh-jauh hari ya saya berikan. Jadi paling tidak kalian sudah menyimak, jadi nanti sudah tahu jawabannya itu seperti apa gitu ya. Oke, untuk sistem urinaria atau yang kita kenal dengan sistem perkemihan ya, ini sudah tidak asing lagi lah tentunya ya bagi kita semua. Ya meskipun belum begitu spesifik, pasti sudah tahu kalau sistem perkemihan atau sistem urinaria itu kaitannya dengan bagaimana kita mengekskresikan urin seperti itu ya. Jadi urin yang kita ekskresikan itu kan memang sesuatu cairan dari tubuh yang sudah tidak bermanfaat ya. Artinya memang tubuh kita sudah tidak memerlukan, makanya perlu dikeluarkan atau yang disebut dengan sistem ekskresi. Jadi kalau itu tidak dikeluarkan, tentu akan berdampak buruk untuk kesehatan karena sifatnya apa? Toksik ya. Jadi harus dikeluarkan. Nah, tentunya proses pembuatan atau pembentukan urin itu tidak tiba-tiba jadi, itu enggak ya. Semuanya itu ada prosesnya yang memang kalau dipikir, kalau di apa namanya, kita lihat prosesnya itu ruwet gitu ya. Ya alhamdulillahnya kita tuh tidak menyadari itu setiap harinya. Tiba-tiba kita kebelet pipis saja, ya kan? Nggak perlu berpikir ini nanti pipisnya mau dikemanain dulu ya. Ini nanti dibentuk apa dulu ya. Aduh, habis waktu kita ya. Makanya kita memang harus bersyukur sekali kita diberikan kesehatan ya, sehingga semua itu berjalan dengan alami, berjalan dengan normal gitu ya. Berharap supaya tidak ada kendala-kendala dalam prosesnya, tentunya akan membuat kesehatan kita terganggu ya. Ya, meskipun itu terjadi secara alami, bukan berarti kita cuek ya, tidak mau tahu prosesnya gimana. Apalagi kalian orang kesehatan gitu ya, farmasi itu kan masuk dalam rumpun kesehatan kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya harus mempelajari prosesnya seperti apa. Nah, nanti kita akan sama-sama review ya, seperti apa sih proses pembentukan urin. Nah, sekarang sebagai pertanyaan pengantar, biasanya kalau yang pertama-pertama ini tuh sifatnya masih mudah-mudah ya. Paling enggak itu pemanasan gitu kan. Nah, apa itu sistem urinaria ya? Nanti silahkan bisa dijelaskan organ apa saja yang menyusun sistem urinaria ya. Karena kalau kita berbicara sistem itu kita tidak bisa menyebutkan hanya salah satu organ saja ya. Tapi ada beberapa organ yang menyusun. Oke, saya persilakan dua mahasiswa di sini ya untuk bisa menjawab. Saya panggil namanya atas nama Wulan. Mana Wulan? Ini nama Saya, Bu. lengkapnya, namanya siapa? Oh, Wulandari Elisa Putri, Bu. Memang Wulandari ya. Ya, Kemudian yang kedua nanti sama ya pertanyaannya, silahkan dijawab dengan bahasa yang berbeda mungkin ya, tentu tidak mungkin sama ya satu dengan yang lainnya. Yang kedua saya persilahkan atas nama Nakila. Ada Nakila? ada Ibu. Oke. Silakan Wulan sama Nakila berurutan saja bisa menjelaskan apa itu sistem urinaria, organ apa saja yang menyusun sistem tersebut. Silakan. Itu ada sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin keluar tubuh. Organ penyusunnya itu ada ginjal, ureter, kantung urin atau bladder, dan uretra. Udah, Ibu. Oke, silakan dilanjut Nakila menjawab pertanyaan yang sama. Izin menjawab ya Ibu. Sistem urinaria itu adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk membentuk, menyaring, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Urin merupakan sisa metabolisme yang mengandung zat beracun seperti urea, asam urat, dan kelebihan air serta garam mineral. Organ-organ yang menyusun sistem urinaria yaitu yang pertama ginjal, yang kedua uretur, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Udah Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Tadi sudah dijelaskan ya.
Sistem urinaria itu apa sih ya? Sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Jadi sebelum urin itu dialirkan keluar, ya berarti kan harus diproduksi dulu ya. Jadi kalau nggak diproduksi, ya tentu tidak bisa menghasilkan dalam bentuk urin ya. Kemudian disimpan dulu, jadi tidak habis diproduksi langsung dibuang itu enggak. Jadi kita itu ada tempat penyimpanan khusus ya sementara sifatnya. Jadi kalau sudah penuh atau sudah saatnya dikeluarkan itu bisa dikeluarkan ya. Jadi tidak produksi langsung keluar. Nah, itu merepotkan juga ya. Jadi kita harus bisa apa namanya menempatkan posisi yang pas ya, terutama waktunya. Jadi ada rangsangan-rangsangan yang membuat seseorang itu harus ke toilet seperti itu ya. Jadi tidak tiba-tiba membuang urinnya gitu. Nah, untuk organnya apa saja? Tadi sudah disebutkan ya, organnya satu ginjal, kemudian ureter ya, kantung urin atau bladder ya, dan uretra. Ini adalah penyusun dari sistem perkemihan. Nah, ini ginjal nih ya. Jadi ginjal kita itu ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, kemarin waktu praktek bedah mencit, ketara nggak ginjalnya? Kan ketara banget tuh ya. Harus ada dua itu nanti ya di laporannya, jangan cuma satu ya, ginjal kanan sama ginjal kiri. Nah, kemudian ada ureter. Nah, ureter ini adalah yang menghubungkan dari ginjal. Jadi ginjal ini bisa dikatakan sebagai pabriknya ya. Pabrik dari urin yang memproduksi urinnya. Jadi kalau urinnya itu udah siap untuk dikeluarkan, maka akan disalurkan ya melalui ureter ini menuju ke kantung urin atau kantung kemih ya. Nah, disinilah tempat urin sementara itu berada. Tapi ya nggak langsung keluar gitu aja enggak. Jadi semua itu nanti ada di kantung kemih ini dengan proses apa namanya relaksasi dari otot-otot yang ada dengan adanya rangsangan untuk membuat si urin ini mau keluar gitu kan. Baru nanti si uretranya ini akan membuka ya. Jadi itulah proses yang secara alami terjadi di dalam tubuh manusia. Kalau kondisinya normal, semuanya baik-baik saja ya. Tapi kan terkadang ada beberapa hal-hal yang menjadi kendala yang membuat ini semua tidak berjalan dengan selayaknya dan sewajarnya. Entah itu dari ginjalnya, entah itu dari ureternya, entah itu dari kandung kemih. Tapi yang paling sering terjadi itu kendalanya ada di pabriknya. Ya, ini ada di ginjalnya. Ya. Oke, yang kedua pertanyaannya, sebutkan karakteristik dari ginjal manusia ya. Ini sudah kita belajar anatomi ya. Ginjal manusia dan letaknya di mana di dalam tubuh manusia. Oke, saya persilahkan di sini atas nama Camelia Savitri ada? Camelia ada? Oh, enggak ada. Ada Ibu. Oh, ada. Oke. Mungkin saya tanya dulu ya. Dari sekian banyak ini ada yang belum pernah sama sekali menjawab pertanyaan dari saya. Silahkan siapa? Saya persilakan loh ini ya. Ayo, silakan bersuara saja. Yang belum pernah, kan pasti inget tuh. Ya, karena saya khawatirnya nanti yang sudah pernah saya sebut terus ya. Tapi ya salahnya juga ya, kenapa tidak resen ya? Tapi nggak apa-apa, saya persilahkan ya. Siapa yang belum pernah menjawab selama perkuliahan seperti ini? Nggak ada, udah pernah semua ya berarti ya. Oke, kalau sudah pernah ya berarti saya pilih acak lagi ya. Yang kedua atas nama Aan. Oke. Silakan Kamelia dan Aan bisa menjelaskan. Karakteristik dari ginjal itu bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal
peritoneal bagian atas di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Ginjal kanan juga biasa lebih kecil daripada ginjal kiri. Ginjal kanan terletak langsung di bawah diafragma dan di belakang hati. Ginjal kiri terletak di bawah diafragma dan di belakang limpa. Di sebelah atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Sudah, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Atas nama Aan ada? Suaranya belum masuk tapi ya. Tidak masuk ya, tapi speakernya di on kan. Oke, saya ganti ya. Atas nama Natswa. Natswa ada? Natswa ada? Ya, mau menjawab silakan. Belum nyaut ya. Ya sudah, cukup Kameli aja kalau begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, sebutkan karakteristik dari ginjal manusia. Jadi untuk ginjal manusia ini tadi sudah disebutkan ya, memiliki dua ginjal ya. Jadi dua ginjal ini fungsinya sama ya, sama-sama untuk memproduksi urin ya. Jadi bentuknya itu dia menyerupai kacang ya, dengan sisi yang cekung ke dalam ya, menghadap ke tengah atau menghadap ke medial itu. Nah, letaknya ada di rongga retroperitoneal ya, bagian atas. Jadi bagian bagian apa namanya, peritoneal bagian atas ya, dan di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen ya. Jadi kalau dilihat di gambar bawahnya ini, dia itu ada di sekitar tulang belakang nomor 12 ya, dan di nomor L3 ya. Jadi ada di T12 sama di L3. Ini kalau susunan tulang belakang yang sudah saya sampaikan itu tahu ya, urutan dari tulang belakang untuk penomorannya ya. Jadi disinilah letak dari ginjal itu ya. Jadi ginjal, tapi ada perbedaan ya antara ginjal kanan sama ginjal kiri posisinya. Jadi kalau ginjal kanan itu terletak langsung di bawah diafragma dan di belakang hati, organ hati ya. Sedangkan kalau ginjal kiri itu di belakang limpa ya. Jadi bisa dilihat ya posisinya, memang kalau secara strukturnya, nah ini ya. Jadi tidak seimbang dia memang. Jadi ada posisi yang lebih tinggi ya. Karena ini menyesuaikan dengan organ di dalam tubuh manusia ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, kemudian kalau sudah tahu ya untuk posisi dari ginjal dan karakteristiknya, kemudian selanjutnya nah,
kita sudah mulai fokus ke ginjal dulu ya. Jadi organ ginjal ini yang menjadi bagian pertama dalam proses produksi urin ya. Itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ini sudah saya sebutkan nih simbol-simbolnya ya. Jadi ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Ini kalau kalian lihat itu dari luar, tengah ke dalam ya. Nah, ini adalah pembuluh darahnya ya, ada arteri, ada vena, kemudian ini ada ureternya yang nantinya akan menghubungkan ke kandung kemih ya. Oke, silakan saya persilakan untuk menjawab. Diah Putri ada? Ada Ibu. Ya, silakan dijawab. A itu apa? B itu apa? C itu apa? Izin menjawab ya Ibu ya. Di bagian A, bagian gambar yang ditunjuk sama huruf A itu adalah ureter. Fungsi utama dari ureter sendiri yaitu untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih untuk membentuk dari penyatuan beberapa kalsises dan pelvis renalis sebelum saluran ureter serta memiliki gerakan peristaltik untuk mendorong urin turun. Gambar yang B itu medula renalis atau renal medula. Fungsi utamanya yaitu untuk mengukur konsentrasi urin melalui mekanisme counter current mekanis yang berisi piramida ginjal, tubulus collectivus, loop of Henle, serta tempat berlangsungnya filtrasi lanjutan dan konsentrasi urin. Bagian yang C itu cortex renalis. Fungsi dari korteks sendiri yaitu sebagai tempat proses filtrasi darah pertama kali yang mengandung glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, dan distal. Korteks sangat kaya pembuluh darah karena merupakan lokasi utama penyaringan darah. Sekian Ibu. Oke, baik. Satu lagi ya, saya persilahkan dengan pertanyaan yang sama. Aliyah, oh sorry, nggak resen. Mana. Afia Josephine ada? Ada Ibu, izin Oke. menjawab ya Ibu. Untuk bagian A itu adalah ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang gambar B itu adalah medula atau medula renalis atau piramid ginjal. Piramid ginjal adalah bagian dalam ginjal yang berbentuk seperti piramida berfungsi dalam proses konsentrasi urin. Dan yang terakhir yang C adalah korteks atau korteks renalis. Bagian luar ginjal yang berisi banyak nefron dan menjadi tempat utama terjadinya filtrasi darah. Baik Bu, cukup. Oke, baik. Saya persilakan yang lainnya. Mau ada yang mengoreksi dari A, B, C. Mungkin ada yang mau menyanggah dari jawaban dia sama Afia. Apa sudah benar yang disampaikan? Ibu izin gambar A itu korteks Ibu. Oke, siapa ini? Fatika? Iya Bu. Oke, silakan Fatika dijelaskan. Korteks itu bagian terluar dari ginjal yang pada umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak. Fungsi korteks yaitu melindungi struktur dalam organ dari kerusakan, menyediakan ruang untuk arteriol dan venula dari arteri dan vena ginjal, serta kapiler glomerulus untuk mengelilingi cairan ke nefron ginjal. Lokasi memproduksi hormon eritropoietin atau sintetis sel darah merah. Terus yang gambar kedua itu medula. Terdiri atas bentar Ibu. Ibu cukup segitu dulu Bu. Oke, baik. Ya, memang kita harus sama-sama menyimak ya. Artinya jangan sampai nanti temannya menjawab yang
mungkin selip gitu kan, nanti bisa dibantu gitu ya. Jadi tetap nanti semuanya saya tulis ya namanya, walaupun ada yang selip tadi tidak masalah ya kalau dalam hal sesi tanya jawab ini siapapun yang menjawab entah benar entah salah itu tetap saya tulis ya sebagai nilai keaktifan begitu. Nah, tadi yang memang saya sorotin itu yang poin A ya. Jadi ini tadi masih dijawabnya adalah ureter gitu. Padahal ureter itu kalian lihat di sini kan sudah jelas ya, sudah dikasih tahu sama soalnya. Ini kan yang saluran penghubung. Jadi panjang ke bawah ini, panjang ke bawah ini yang menuju ke kandung kemih ya. Sedangkan yang A tadi ini adalah lapisan paling luar ya di ginjal itu yang disebut dengan korteks ya. Nah, kemudian yang ini yang bentuknya kayak apa ya? Kayak yang buat tacapnya cewek ya di blush on itu kan. Nah, ini namanya adalah medula ya. Nah, kemudian yang tengah ini namanya adalah pelvis renalis. Jadi sebetulnya ini adalah urutan dari dari luar ya, tengah, kemudian dalam ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sini berarti kondisinya urin itu sudah siap untuk diteruskan ke bawah melalui ureter seperti itu. Jadi proses pembentukan urin nanti ada di sini ya. Ada di korteks, ada di medula. Nah, kalau sudah jadi tuh ya baru dikeluarkan menuju ke pelvis renalis ini yang nantinya akan dikeluarkan. Ini secara garis besarnya, tapi garis garis kecil-kecilnya yaitu secara detailnya nanti bisa dilihat per bagian ya. Nah, kita satu-satu ingin menggamblangkan ya atau mendetailkan yang korteks ya. Jadi korteks ini apa sih gitu kan ya. Nah, jelaskan bagian korteks ya dan fungsinya dari ginjal. Jadi korteks itu fungsinya untuk apa sih gitu ya perannya. Oke, saya persilahkan atas nama Lutfia ada? Lutfia ada? Ada Ibu. Mau menjawab? Mau Ibu. Ya, silahkan Lutfia. Untuk penjelasan bagian korteks, fungsinya yaitu melindungi struktur dalam organ dari kerusakan, menyediakan ruang untuk arteriol dan venula dari arteri dan vena ginjal, serta kapiler. Glomerulus untuk mengalirkan cairan ke nefron ginjal, lokasi memproduksi hormon eritropoietin sintetis sel darah merah. Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Saya persilahkan untuk yang kedua ya. Saya lihat dulu yang sudah raise hand atas nama Siva. Ada Siva? Siva Ade? Siva Ade ada? Ada Ibu. Oke, silahkan. Kalau jelaskan bagian korteks dan fungsi ginjal itu untuk sebagai tempat dimulainya penyaringan darah, tempat nefron atau unit fungsional ginjal berada serta tempat produksi hormon eritropoietin atau EPO dan untuk pembentukan sel darah merah. Cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Kita lihat-lihat bersama untuk apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi betul ya, bagian korteks itu adalah bagian terluar dari ginjal ya. Yang memang kalau secara anatominya itu pada umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama itu untuk melindungi struktur dari organ ginjal itu sendiri ya. Kalau semisal terjadi kerusakan-kerusakan secara fisik seperti itu. Kemudian menyediakan ruang untuk pembuluh arteri ya dan vena di ginjal ya, yang nantinya untuk mengalirkan cairan ya ke nefron ginjalnya. Nah, kemudian yang ketiga apa?
itu sebagai tempat untuk memproduksi hormon yang disebut dengan eritropoietin. Itu untuk apa sih? Ya nantinya untuk mensintesis sel darah merah. Ya, jadi kalau semisal dilihat ya, bahwasanya memang renal cortex ya ini ada di permukaan bagian luar dari ginjal ya, yang merupakan lapisan pertama. Ya, jadi lapisan pertama inilah yang nantinya itu juga dijadikan proses dalam tahap pembentukan urin. Nanti kalau kalian lihat nih ya, ini mungkin gambarnya terlalu kecil, saya besarkan dulu. Nah, nih. Nah, ini yang bagian dari korteks ya, itu ketika di zoom itu nanti ada pembagian seperti ini ya, disebut dengan renal cortex. Ini kalau kalian lihat ini kayak saluran-saluran kecil-kecil ini ya. Ini berat kata tuh kayak pipa-pipa dari pam ya, air air yang dialirkan ke apa namanya ke rumah-rumah gitu kan ya. Jadi ini semua menjadi saluran untuk urin ketika proses pembentukannya nanti. Ya, jadi bisa dikatakan memang jelimet ya prosesnya ya. Makanya saya tadi bilang di awal, ya syukur alhamdulillahnya kita nggak ikut mikirin prosesnya gimana. Semua sudah terjadi secara alami. Mungkin kalau kita mikirin, mungkin kita nggak sampai sampai nggak sempat ngapa-ngapain ya, karena saking rumitnya perjalanan si urin ini. Jadi nggak tiba-tiba urin itu jadi itu enggak ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah medula. Ya, tadi sudah dijelaskan di sini ya. Jadi setelah renal cortex ini kan ada ya yang pembatas berwarna biru ini hanya untuk tanda saja ya, memudahkan belajar gitu kan. Oh, jadi ini adalah bagian renal cortexnya dan ini adalah bagian medulanya. Nah, sekarang kita mau bahas yang medulanya ya. Jelaskan bagian dari medula ginjal dan bagian-bagiannya. Oke, saya lihat yang sudah raise hand di sini. Atas nama Sinta Puspita. Ada Sinta? Sinta, ada Sinta? Ada Ibu. Mau menjawab? Iya, mau Ibu. Izin jawab ya, Ibu. Untuk Oke. itu bagian dalam ginjal yang berisi jaringan halus berbentuk kerucut atau piramida ginjal yang mengandung chamber, tubus collectus, pasa rekta, dan ruang interstisial. Bagian-bagian utama medula ginjal itu seperti piramida ginjal, lengkung Henle, tubus collectivus, pasa rekta. Sudah Ibu. Oke, baik. Satu lagi ya, saya persilahkan atas nama Resti Ayu. Ada Resti Ayu? Ada Ibu. Oke, silakan. Jadi medula adalah lapisan dalam ginjal yang terletak di balik korteks atau lapisan luar. Warnanya lebih gelap dari korteks karena kandungan garam dan zat terlalu tinggi. Fungsinya untuk mengatur kontraksi urin dan mengumpulkan urin yang siap dikeluarkan ke pelvis renalis. Untuk bagian dalam medula itu ada piramida ginjal, papila ginjal, kalik kecil dan kalik besar. Setelah itu ada lobe Henle, pasca rekta, sama tubulus kolektor. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ya, kita sudah beranjak ke lapisan yang kedua ya. Ya, ini apa? Bagian medula ya. Jadi bagian medula ini sudah mulai dia banyak dilibatkan nanti dalam proses pembentukan urin ya. Jadi bagian medula ini terdiri atas piramida ginjal. Kenapa dikatakan piramida? Karena bentuknya tuh kan kayak piramida tuh ya. Jadi kalau tadi itu kalian lihat saya bilang itu kayak
punya perempuan yang buat touch up gitu ya, yang pakai blush on tuh ya. Jadi kan bentuknya seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya itu kayak piramida gitu. Nah, piramida ginjal ini terdiri dari apa saja? Ada yang disebut dengan nefron, ya, ada yang disebut dengan tubulus serta saluran medula. Nah, ini kan korteks yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini yang medulanya ini. Ya. Nah, ini adalah bagian medulanya. Jadi di bagian medula ini memang sudah komplit ya. Jadi nanti ada pembagian-pembagian, misalkan seperti apa itu glomerulus ya. Kemudian nanti ada tubulus yang disebut dengan tubulus contortus proximal ya. Kemudian ada juga lengkung. Kenapa dikatakan lengkung? Karena memang dia bentuknya melengkung seperti ini ya. Ini disebut lengkung Henle ya. Kemudian ada juga tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Jadi kalau sudah tubulus collectivus ini yang dia sudah dekat dengan tempat penampungan di ginjalnya ya, si pelvisnya. Jadi nanti setelah urinnya ini dialirkan ketika sudah menjadi urin yang sebenarnya ya, itu nanti akan dikumpulkan ya di tubulus collectivus. Nah, itu nantilah yang akan dikeluarkan melalui ureter ya menuju ke kandung kemih. Jadi perjalanannya panjang ya untuk urin kita. Baik, selanjutnya kita bahas untuk yang nefron dulu ya. Jelaskan bagian dari nefron. Nefron itu apa sih dan bagiannya apa saja ya? Saya silakan atas nama Yeti. Ada Yeti? Yeti. Ada Ibu. Oke, Ada Ibu. silakan. Sebentar dulu. Nefron terdiri dari dua bagian utama, renal glomer dan tulaban. Yang kedua renal tubulus proksimal lengkung Henle, tubulus distal dan tubulus collectivus, Bu. Sudah, Bu, cukup. Oke, baik. Satu lagi saya persilahkan atas nama Atikah. Mana Atikah ada? Ada Ibu. Ya, silakan Atikah. Nefron terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama renal corpuscula, itu glomerulus dan capsula Bowman. Yang kedua renal tubulus, yaitu tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang untuk yang nefron ya. Bagian-bagiannya seperti apa sih nefron itu? Ya, kita lihat ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, inilah nefron nih. Bentuknya sih cantik ya. Oke. Jadi ini ginjal ya secara keseluruhan kan? Ya, ini ginjal. Nih tadi sudah kita bahas bagian korteks di sini. Nah, ini medula nih. Nah, medula kan salah satunya apa? Nefron ya. Jadi nefron itu ada di sini nih. Ya, jadi ini tuh nefron semua ini nefron semua ini ya. Jadi yang ada di bagian medulanya si ginjal ini. Jadi banyak sekali susunan dari nefron. Nah, kita ambil salah satunya saja ya. Nah, inilah nefron ya yang merupakan bagian yang nantinya terlibat dalam proses pembentukan urin. Nah, untuk nefron ini kan karena pembagiannya tidak hanya dengan satu bagian saja ya, makanya kita golongkan dulu ya. Jadi ada yang disebut dengan renal corpuscula sama renal tubulus. Ini pembagiannya supaya lebih mudah untuk proses dari perjalanan urinnya itu. Nah, untuk renal corpuscula ini ada pembagiannya lagi yang masuk ke dalam renal corpuscula ini ada glomerulus dan kapsul Bowman ya. Nah, sedangkan kalau renal tubulus, tubulus tuh artinya kayak saluran gitu ya. Jadi dia lebihnya ke saluran.
tubulus proksimal nih, proksimal ya, kemudian lengkung Henle ini ya yang ke bawah. Kemudian ada tubulus distal dan tubulus collectivus ya. Ini termasuk dalam renal tubulus. Sedangkan kalau yang renal corpuscula ini glomerulus sama kapsul Bowman. Ini yang awal kali si urin itu nanti akan disaring ya. Karena memang sebetulnya itu jangan sampai nanti kita mengeluarkan sesuatu yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Itu rugi ya. Karena kan sebetulnya apa yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang sudah tidak berguna atau sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan dan memang itu berbahaya jika ada di dalam tubuh. Tapi jangan sampai nanti ada bagian-bagian di dalam tubuh kita yang masih bermanfaat ikut keluar. Nah, itu sangat tidak dihendaki gitu ya. Apa Bu contohnya? Ya darah kan. Makanya sangat berbahaya sekali kalau urin manusia itu bercampur dengan darah. Ya tanda kutip ya, bukan karena sesuatu yang sifatnya alami, misalkan seperti wanita itu kan ada masa menstruasi, nanti kaget kan kok ada darahnya juga, ya itu secara alami. Maksud saya dalam hal ini tuh yang memang bercampur dengan urinnya. Nah, itu kan sangat tidak tidak menunjukkan kondisi yang sehat karena kan harusnya darah itu sudah tersaring. Jadi tidak ikut terbawa. Terus bahan apa lagi yang nggak boleh ikut keluar bersama urin? Ya zat-zat yang dibutuhkan. Misalkan protein, glukosa, semuanya tidak boleh keluar. Nah, kalau sampai ada ikut keluar di kandungan proteinnya, berarti kan ada sesuatu yang bocor gitu ya, sesuatu yang loss dalam saringannya. Jadi berat kata tuh kalau kalian bikin teh gitu ya, kan harusnya bukan teh yang celup ya, kalau celup mah udah otomatis ya, yang disaring gitulah ya, saringan teh gitu. Nah itu kalau sampai ada bulir-bulir tehnya itu masih brojol ya bahasanya ya, ikut keluar, itu kan berarti gak normal gitu. Karena harusnya kan si teh itu serbuk-serbuknya itu tertahan di saringan itu. Jadi tidak ikut keluar seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya agar kalian paham. Jadi intinya sesuatu yang dikeluarkan itu ya memang betul-betul yang tidak tidak dimanfaatkan oleh tubuh gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tahap filtrasi ya. Tadi itu kan kaitannya kalau untuk nefron itu diperuntukkannya sebagai tahap filtrasi yang saya sebut ini ya. Tahap filtrasi ini merupakan tahap awal ya, tahap awal di mana si darah itu jangan sampai dia masih mengandung zat-zat yang ada di dalam tubuh kita yang bermanfaat. Nah, tahap filtrasi itu ya tadi sudah spill ya, yang ada di bagian awal. Nah, sekarang saya minta kalian bisa menjelaskan ya tahap filtrasi itu bagaimana dan bagian apa saja yang terlibat ya di dalam proses filtrasi ini. Nah, jadi kalau sampai filtrasinya ini loss ya akan sulit ya, artinya akan brojol semua itu nanti zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Oke, saya persilakan atas nama Lady. Mana Lady? Ada Lady? Ada, Bu. Oke, silakan. Sebentar ya, Bu. Aku sinyal agak ngelak gitu. Ibu, maaf aku masih ada customer. Bisa iya, yang kedua aja nggak, Bu? Oke, silakan dilanjutkan dulu. Saya ganti atas nama Maura. Ada Maura? Maura? Via? Nanja? Via ada Ibu. Oke, Via, silakan Via. Izin menjawab ya Bu ya. Jadi tahapan
filtrasi dalam pembentukan urin. Filtrasi adalah proses penyaringan darah secara selektif oleh ginjal yang tujuannya adalah untuk memisahkan zat-zat yang berukuran kecil dan terlarut. Contohnya seperti air, garam, glukosa, atau urea dari komponen darah yang berukuran besar seperti sel darah merah dan protein. Bagian-bagian yang terlibat yaitu yang terletak di bagian korteks ginjal. Bagian-bagian yang terlibat meliputi yang pertama glomerulus, merupakan jaringan kapiler darah yang sangat rapat dan bertekanan tinggi. Tekanan inilah yang mendorong cairan darah keluar dari kapiler. Yang kedua ada kapsula Bowman, struktur berbentuk mangkok yang mengelilingi glomerulus, bertugas menangkap dan menampung cairan hasil penyaringan. Yang ketiga ada membran filtrasi. Ini adalah saringan sesungguhnya yang terdiri dari 3 lapisan, glomerulus dan kapsul Bowman. Cukup, Bu. Oke, baik. Satu lagi ya, saya persilahkan atas nama, ini masih ada 11 ini yang sudah reset. Arahma ada? Ada Ibu. Ya, silakan. Jadi tahap filtrasi itu adalah tahap penyaringan. Bagian-bagian yang terlibat itu ada pertama glomerulus yang berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Lalu hasil penyaringan akan dialirkan ke kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer, Bu. Oke, baik. Nah, tahap filtrasi ini disebut dengan tahap awal. Ya, istilahnya itu masih benar-benar belum siap untuk dikeluarkan melalui ureter. Ya. Jadi organnya pun juga posisinya masih di atas ya, bukan yang bawah. Apa saja organnya? Ya organnya adalah glomerulus ya, yang bentuknya kayak cakram ini ya. Nah, ini sebagai tempat untuk menyaring air, garam, asam amino ya, glukosa dan urea. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai tahap ini itu bocor gitu ya. Kalau tahap ini tuh bocor, otomatis semua ini akan hilang, terbawa oleh urin. Ya, air itu kan tubuh kita nggak boleh ya mengalami dehidrasi. Jadi kalaupun toh memang kondisi dehidrasi ya diusahakan jangan sampai urinnya itu banyak mengandung air. Nah, itulah kenapa kita harus banyak minum supaya membantu kerja ginjal. Kan banyak tuh yang bilang apa untuk kesehatan, edukasi kesehatan. Sayangi ginjalmu dengan banyak minum air. Ya ini salah satunya. Kenapa? Karena kalau sampai kondisi kita itu nggak minum banyak, ya, sedangkan urin harus dikeluarkan, kan urin itu kan harus ada pelarutnya. Zat-zat yang toksik-toksik itu kan harus ada yang melarutkan, yaitu air. Jadi kalau airnya di dalam tubuh kita ini sudah minim, otomatis kan kerja ginjal berat itu nyaringnya. Nah, makanya dalam hal ini dengan kalian belajar terkait sistem perkemihan itu harapannya ya paling tidak untuk diri sendiri dulu deh ya. Maksudnya edukasi itu gitu. Introspeksi, evaluasi, saya ini sehari sudah minum sesuai dengan anjuran belum ya banyaknya ya. Apalagi air putih, air mineral, air putih susu ya. Air mineral itu kan. Apalagi kan tren-tren yang sekarang pokoknya kalau nggak minum yang berwarna nggak seru, nggak asik gitu kan. Nah ini perlu hati-hati yang berwarna itu yang seperti apa ya, kandungan gulanya bagaimana dan lain-lain. Jangan sampai nanti hanya mengejar tren, hanya mengejar kesenangan, dampaknya ke kesehatan. Kan itu dibuat sendiri itu penyakit ya. Jadi dengan belajar sistem perkemihan harapannya kalian paham karena di bagian inilah proses ginjal itu bekerja dengan keras ya karena dia mencoba untuk menyaring si air, menyaring garam, asam amino, glukosa ya, urea yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh dan yang enggak dikeluarkan ya atau diteruskan ke tahap berikutnya. Ya, nah hasil penyaringan ini masih awal ya, makanya disebut dengan
urin primer, dan urin primer ini belum layak untuk dikeluarkan karena masih ada kandungan-kandungan yang memang harus disaring lagi ke tahap berikutnya. Jadi nggak cuma ke tahap filtrasi ya. Nah, ini masih tentang filtrasi. Nah, ini kalau sudah tahap filtrasi, baru nanti ada tahap reabsorpsi ya, diserap kembali ya, diserap kembali zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu ada disebut dengan tubulus contortus proximal. Nah, inilah yang terlibat dalam proses reabsorpsi. Nah, kalau untuk yang filtrasi ya, itu yang terlibat ada glomerulus. Nanti silakan dibaca lagi ya, secara strukturnya seperti apa. Kemudian kapsula Bowman itu silakan nanti dibaca lagi ya. Ini masuk ke dalam bagian untuk yang filtrasi. Nah, sedangkan yang kedua dari urin primer itu akan diteruskan ke tahap berikutnya, yakni tahap reabsorpsi. Di mana tahap reabsorpsi ini yang banyak terlibat itu adalah tubulus-tubulus ya, atau saluran-saluran. Yang pertama adalah tubulus contortus proximal. Nah, ini yang pertama ini ya. Coba silahkan dijelaskan ya bagian-bagian dari tubulus contortus proximal dan fungsinya ya. Saya persilahkan, ini karena waktunya sudah mau habis, nanti kalau tidak semuanya tersampaikan dalam tanya jawab, berarti ya harus dibaca kembali materinya ya. Oke, ini yang hand raise ini siapa yang mau menjawab ini? Saya Ibu. Saya Ibu. Nah, kan bermunculan tuh. Tadi saya sudah panggil Lady ya. Lady mau menjawab, Lady? Mau Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab ya Ibu. Jadi tubulus contortus proximal itu bagian awal dari tubulus ginjal setelah filtrasi tadi Ibu. Di bagian ini tubuh tuh mulai nyerap zat-zat yang penting tadi ikut kesaring gitu Bu. Jadi fungsinya itu untuk reabsorpsi, terutama tuh air, glukosa, sama minus, sama ion-ion kayak natrium gitu Bu. Terus dinding TKP ini juga banyak mikrofili, jadi permukaannya tuh luas dan nyerapnya lebih maksimal, jadi lebih maksimal gitu. Jadi kayak intinya tuh tubulus contortus proximal ini tempat tubuh yang ngambil balik zat penting supaya nggak kebuang lewat urin gitu fungsinya. Oke, baik. Satu lagi saya persilakan. Tadi yang saya Bu mana? Ya Bu. Siti Ainun. Oke, silakan Siti Ainun. Terima kasih Bu. Tubulus contortus proximal yaitu saluran yang membentang dari renal cortex dan berada di antara glomerulus dan lengkung Henle. Tubulus proximal ini tersusun atas epitel kubus sederhana dengan struktur mirip sikat yang membantu meningkatkan area absorpsi. Fungsi dari tubulus proximal adalah melakukan reabsorpsi, yakni penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh yang sebelumnya tersaring oleh glomerulus. Zat-zat yang diabsorpsi tubulus contortus proximal itu glukosa, asam amino, dan ion-ion seperti Na, K, Cl, dan lain-lain, dan akan menghasilkan urin sekunder. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah di awal itu ada tahap filtrasi ya. Nah, ini yang pertama tadi ya, yang ada di glomerulus sama kapsul Bowman. Nah, setelah itu akan diteruskan ke tahap reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini yang dilibatkan adalah tubulus proximal. Nah, ini ya. Jadi saluran sebelum ke lengkung ya. Jadi masih di permukaan ya. Nah, ini adalah saluran yang membentang ya dari renal cortex yang berada di antara glomerulus dan lengkung Henle. Nah, ini ya. Jadi reabsorpsi ini tuh kan tujuannya untuk menyerap kembali zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh.
Nah, ini pun juga belum siap untuk dikeluarkan ya, karena sifatnya masih urin sekunder. Walaupun mungkin di urin sekunder ini sudah ada penyaringan untuk glukosa, asam amino, itu ion-ion yang sudah disebutkan itu ya. Tapi tetap harus ada proses lanjutan lagi ya. Ya ini proses apa? Sekresi atau augmentasi ya. Dan sekresi sama augmentasi ini yang dilibatkannya yang paling banyak adalah di tubulus distal. Ya, jadi kalian harus tahu nih plotting-plottingnya, mana yang filtrasi, mana yang reabsorpsi ya, dan bagian mana yang dibutuhkan atau bagian mana yang bekerja untuk mendapatkan urin sekunder ya. Oke, satu lagi ya. Nanti yang sebelumnya nanti silakan dibaca sendiri ya apa itu. Karena dalam reabsorpsi itu nanti dilibatkan ada dua hormon ya. Jadi ada hormon aldosteron sama hormon antidiuretik. Nah, ini sudah saya jelaskan juga ya di video. Jadi silakan nanti bisa disimak atau dibaca materinya. Satu lagi pertanyaannya, ini yang terakhir. Ya, jadi setelah urin primer, urin sekunder, dan kita ingin mendapatkan urin yang benar-benar urin, ya, urin sebenarnya atau urin sejati yang memang sudah tidak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi udah siap launching gitu ya, sudah siap rilis gitu kan, siap dibuang kan gitu ya. Jadi ada tubulus contortus distal ya. Nah, silakan bisa menjelaskan di sini atas nama Nanda. Ada Nanda? Ada Ibu. Oke, silakan Nanda. Ya, terima kasih Ibu. Tubulus contortus distal adalah bagian dari renal tubulus setelah lengkung Henle dan membentang di renal cortex serta bermuara pada tubulus collectivus. Tubulus distal berperan dalam pengaturan kadar kalium, natrium, kalsium, dan pH tubuh dengan cara augmentasi atau pengendapan, yakni menambahkan zat tersebut pada urin jika kadarnya lebih dalam tubuh. Di tubulus contortus distal, urin sekunder akan berubah menjadi lebih pekat karena akan kehilangan H2O. Hasilnya berupa urin sesungguhnya yang siap dikeluarkan dari tubuh. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Nah, itu sudah dijawab tadi ya. Jadi inilah kenapa harus melalui tahap sekresi atau augmentasi ya di contortus distal, karena disinilah itu ada proses pengaturan lanjutan ya. Jadi nanti di tahap ini itu akan ada pengaturan kadar kalium, natrium, kalsium ya, itu dengan cara augmentasi atau pengendapan. Ya, ini menambahkan zat-zat tersebut pada urin jika kadarnya berlebih di dalam tubuh. Ya, jadi harus dibuang juga gitu. Jadi urin ini tuh sebetulnya juga sesuatu yang memang diperuntukkan untuk membuang zat-zat toksik lainnya yang ada di dalam tubuh yang nggak diperlukan. Jadi kalau sudah komplit, sudah lengkap, sudah siap untuk dikeluarkan, baru itulah urin yang sesungguhnya. Nah, baru nanti dia masuk ke tahap lanjutan, tapi sudah tidak ada proses ya, karena sudah hanya dikumpulkan saja di tubulus collectivus ya, ini tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Jadi nanti disinilah dia akan mengumpulkan semua urin yang sudah disaring tadi ya, menuju ke pelvis. Nah, ini pelvis nih, ini pelvis ya, yang nantinya akan dibawa melalui ureter ya, menuju kemana? Menuju ke kandung kemih ya. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan ya untuk kuliah sesi review hari ini. Silahkan nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi dari materinya ya, karena dalam proses pembentukan urin itu kita tidak terlepas dari hormon juga ya. Jadi ada regulasi hormon ADH. Jadi hormon ADH itu akan dikeluarkan ketika apa? Ya, apakah ketika kita itu dalam kondisi dehidrasi atau tidak? Silahkan dibaca lagi ya, karena sudah saya jelaskan semuanya pada saat di video itu ya. Karena regulasi ADH ini itu akan menentukan kualitas air di dalam tubuh kita ini sudah mencukupi atau belum.
Karena ketika kita sedikit air itu hormonnya si ADH ini bagaimana? Ketika kita banyak minum, ADH dalam tubuh kita tuh bagaimana? Ini sudah saya kasih alurnya ya. Ini yang merah-merah ini berarti kondisi hormon. Jadi ternyata ketika sedikit minum, ADH-nya meningkat. Nah, ketika kita banyak minum, itu ADH-nya menurun. Nah, nanti silakan dibaca. Kenapa? Ketika sedikit minum, itu ADH-nya meningkat. Nah, kenapa? Ketika banyak minum, itu ADH-nya menurun. Ini juga sudah saya jelaskan semuanya ya. Tinggal kalian mereview kembali, membaca kembali dari apa yang sudah disampaikan. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Silahkan bisa dipelajari lagi dan sampai bertemu di sesi Zoom berikutnya ya. Karena kita masih ada beberapa pertemuan dan harapannya sih yang belum pernah sama sekali ya. Atau perlu saya ini dulu ya. Saya rekap dulu ya kayaknya ya biar tahu tuh nama-nama yang belum pernah nanya itu siapa aja gitu baru kayaknya gupek gitu kan. Karena nanti sudah tidak ada kesempatan di akhir ya. Kalau sampai nilai keaktifannya 0 ya saya tulis apa adanya. Artinya dalam hal ini ayolah coba ya walaupun cuma sekali 2 kali masa tidak bisa diusahakan ya di tengah-tengah kesibukan yang ada kan sayang sekali. Padahal nilai keaktifan itu juga lumayan loh menentukan nilai akhirnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Ada Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya Bu, saya nggak dapat kesempatan untuk jawab, izin tanya Bu. Oh iya, boleh. Kayaknya kalau Ajis Itu ini sudah beberapa kali menjawab kayaknya. baru 2 Bu, Oh, 2 ini Bu. baru 2 itu udah banyak loh. Yang lain malah ada yang belum pernah Ya, Bu. sama sekali kayaknya. Oke, silakan. Izin Bu. Mm-mm. Ini terkait saya pernah lari ya Bu. Apa? Terus lari kan minum dia lari. Oh iya, boleh. Sebelum lari minum, nah minumnya rada banyak biar nggak dehidrasi. Tapi kok pas pengajaran ada yang sakit ya Bu ya, bagian tubuh kayak ginjalnya agak ada nyeri gitu. Itu si ginjalnya itu karena bekerja apa namanya ekstra atau gimana Bu? Hanya itu apa ya sebelum harus nggak usah minum atau gimana Bu? Oke, suaranya Izin. terputus-putus Ajis, tapi saya coba menangkap ya. Semoga nggak salah. Jadi kalau pas kondisi lari Ya, Bu. terus minum ya, tapi sakit gitu. Ya Bu, apakah itu punya penyakit gitu? Oh, ya memang sebetulnya gini ya, air yang kita minum itu ya nggak langsung ngalir dalam detik itu langsung ke ginjal itu kan enggak ya. Sama halnya dengan kita mengkonsumsi makanan pada umumnya. Pastikan melalui sistem pencernaan dulu ya. Kemana sih setelah dari mulut, rongga mulut, si air sama makanan yang kita makan kalau pada normalnya kita makan itu kan pasti ke lambung dulu, ya kan? Di lambung itulah terjadi proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi, kan? Nah, kondisi berlari itu kan memang ada kondisi secara apa peristaltik di lambung yang belum seimbang, ya. Jangankan kondisi berlari ya, kondisi kita beraktivitas kalau dalam tergesa-gesa kita habis minum itu kan memang membuat kita lumayan nggak nyaman ya di area perut gitu kan. Karena memang baiknya dalam kondisi kita mau beraktivitas tinggi itu ada jedanya dari posisi kita mengasup entah itu makanan entah itu minuman gitu. Jadi bukan berarti ada kelainan di ginjalnya enggak ya. Itu belum tentu ya. Jadi memang harus ditelaah lagi. Karena apa yang kita asup itu tidak langsung tiba-tiba menuju ke ginjal, prosesnya masih lumayan lama itu. Jadi ada penyerapan dulu ya yang memang itu prosesnya juga tidak bisa kita pastikan dalam waktu yang cepat ya. Tapi yang jelas hindari untuk kondisi yang aktif ya atau kita mau gercep gitu kan.
kekenyangan. Ya, kekenyangan tuh relatif ya, entah itu karena minum, entah itu karena makan. Karena itu akan mengganggu gerakan dari pencernaan kita. Karena ketika kita mencerna itu tuh oksigen kita itu kan lagi terfokus ke situ ya. Jadi akan mengganggu juga. Jadi habis makan tuh ya tenang dulu gitu ya. Habis minum itu ya duduk dulu gitu. Jadi tidak boleh langsung melakukan aktivitas. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, cukup ya Baik, karena Bu. Terima waktunya habis. Saya kasih. takutnya nanti kalian ada dosen lain masuk. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.